Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak muda shalom. Kurang bersemangat shalom. Berapa banyak engkau semangat untuk memulai ibadah ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan hadir dalam pujian umatnya, yaitu setiap kita orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Bersama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Tuhan, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yang percaya katakan amin. Saya rindu mendengar suara jemaat Tuhan di tempat ini dari awal. Katakan masuk hadiratnya bersama. Masuk hadiratnya dengan hati masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Sukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Bermazmurlah bagi Allah. Oh, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Angkat kedua tanganmu bersama. Saat hati ini kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Bertepuk tangan bersama di atas kepala. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersyukur. Amin. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kami percaya Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur padamu. Jikalau kami diberikan izin Bapa dan waktu, kesempatan Tuhan di tempat ini, berkumpul bersama ya Tuhan untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, tenggelam di dalam bait suci-Mu Bapa, menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada-Mu ya Tuhan.
pagi hari ini kami berdoa Tuhan, agar kiranya Engkau menurunkan api kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bakar umat-Mu ya Tuhan yang beribadah di tempat ini Bapa. Hari ini kami merayakan Tuhan, ketika Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib, Engkau bangkit, dan hari ini Tuhan Engkau naik Tuhan ke tata kudus-Mu Tuhan, ke dalam tata kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, ketika Tuhan naik Tuhan, bahwasanya Engkau akan menurunkan Roh-Mu yang kudus Tuhan, Engkau akan menurunkan kemuliaan pada umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bukankah Engkau berkata bahwasanya Tuhan Engkau mengutus kami Tuhan untuk menjadikan Tuhan mereka ya Tuhan belum percaya padamu sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, berikan kami otoritas dan kemampuan-Mu ya Tuhan. Mari kiranya Tuhan kami berdoa Bapa, dari GBI Stomo Tower, dari gedung ini ya Tuhan Yesus, akan terpancar kemuliaan-Mu Bapa. Injil akan diberitakan ya Tuhan Yesus, terutama bagi yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ketika kami beribadah Tuhan, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya kami tidak akan sama lagi ketika kami pulang ya Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan yang hebat, kami percaya hidup kami akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami menyerahkan Tuhan segenap Tuhan peralatan kami beribadah ya Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau di pagi hari ini. Mulai dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya Engkau memberikan otoritas dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga melalui firman-Mu Tuhan, umat-Mu, hamba-hamba-Mu juga akan diberkati ya Tuhan Yesus, akan diubahkan ya Tuhan. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, yang mengalami Bapa keterikatan Bapa, yang mengalami Bapa masalah dalam kehidupan mereka, pagi ini semua akan dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, dari tempat ini ketika doa dinaikkan, kami percaya ada terobosan, ada mujizat terjadi bagi kehidupan kami. Kami akan menjadi alat kemuliaan-Mu juga Bapa di dalam kehidupan kami Bapa, dimanapun kami berada ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan, agar kiranya Engkau mengetuk hati mereka ya Tuhan. Engkau membuat mereka datang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, mari kiranya Tuhan Engkau juga Bapa menguduskan, menyucikan ruangan ini ya Tuhan, segenap gedung ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dari mulai lantai atas sampai lantai bawah, bahkan sekeliling lingkungan ini Tuhan, akan terpancar api kemuliaan-Mu ya Tuhan, akan terpancar api surga Bapa dari tempat ini Tuhan Yesus, sehingga ketika orang-orang berlalu lalang Bapa di gedung Stomo Tower, mereka akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah nyata. Ketika mereka melihat itu, mereka akan datang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa Bapa untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melayani Engkau di pagi hari ini, mulai dari WL, singer Bapa, musisi, soundman, multimedia, pendoa syafaat, guru sekolah minggu, dan segenap yang terlibat pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kuasa dan otoritas-Mu ya Tuhan Yesus, pengurapan-Mu ya Tuhan, sehingga ketika melalui pelayanan kami Bapa, kami percaya umat-Mu Tuhan akan diberkati di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa Bapa agar kiranya Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini Bapa, mari kiranya sekali lagi kami mengundang Roh Kudus untuk bekerja bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan menyerahkan Bapa ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Bagimu segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita yang siap beribadah, kita diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Mari kita jaga sikap kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang mau menyembah. Terima kasih. Allah Roh Kudus, jamahlah hati kami ya Tuhan Yesus. Bawa kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan
dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Dengan sungguh-sungguh nyatakan kepada Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, ya Tuhan. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Bapak Ibu saja dari awal bersama-sama. Yesus Tuhan, mari angkat pujian ini. Bersekutu denganmu selamanya. Engkau yang mengasihi Tuhan, buka kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan, Allah Roh Kudus, oh dengan urapanmu. Rindu selalu tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Jamah setiap kami Tuhan, dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Dengan sungguh-sungguh mengasihimu lebih lagi Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu
denganmu, tinggal di hadiratmu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kami undang Engkau Tuhan, lawat kami, datanglah sekarang. Ya rabadabas, rabadabas. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, oh ya kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Buka kedua tanganmu bersama. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari minta kepada Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Oh, haleluya. Kami datang Tuhan, membawa hidup kami, menyerahkan seluruh hidup kami di altar kudus-Mu. Oh ya haleluya. Oh ya penuhi setiap kami ya Tuhan Yesus, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Oh ya mari sembah Tuhan, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh ya dapatakan alabas oh ya dapatakan alabas. Roh Kudus, penuhi setiap kami. Oh ya dapatakan alabas. Mari datang kepada Tuhan, sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, sebab Dia yang layak dipuji.
Dia Yesus Tuhan, Dia Yesus Raja. Oh, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Mulia, Dia Maha Agung. Ya rabatakara labasana labadabadabadabadabadabadabas. Ya rabatakara labasana labadabadabadabadabadabadabadabasena labadabadabadabadabas. Ya rabatakara labadabadabadabadabadabadabadabadabas. Sembah Tuhan. Labadabadabadabadabas. Engkau Allah yang layak dipuji. Oh ya rabadabadabase. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami merasakan kedamaian ya Tuhan. Oh ya rabadabadabadabadabadabas. Kami yang merasakan sakit berkata kami sembuh. Kami yang berikan Engkau lepaskan ya Tuhan Yesus. Dalam kuasa-Mu kami beroleh kemenangan ya Tuhan. Haleluya. Layaklah Engkau diagungkan. Oh ya Yesus Tuhan. Ya jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di tempat ini sama seperti di surga. Bawa kami masuk. Oh ya rada pada ya rada pada kara labas rada pada dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami berikan pujian tertinggi kepadamu ya Allah kami. Oh ya rada pada ya rada haleluya, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Jangan luputkan setiap kami ya Tuhan. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Oh ya jamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus.
Oh ya Engkau selalu menjaga setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Ya bahwa kami mendekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih sebab Kau Allah. Terima kasih ya Barabas. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar bagi setiap kami. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu bekal. Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama nyatakan haleluya. Oh, haleluya. Kau namamu, kuasamu, Kau yang layak. Buka kedua tanganmu, angkat kepada Tuhan. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu bekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari kita puji Dia, bertepuk tangan di atas kepala bersama. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu Tuhan, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak. Dengan satu suara katakan kepada Tuhan, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal.
yang layak ditinggikan. Oh, haleluya. Kami berikan kemuliaan bagimu ya Tuhan Yesus, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Engkau yang lebih mengasihi Tuhan, lebih lagi. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan shalom, selamat siang. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang bersemangat, shalom. Haleluya, haleluya. Berapa banyak engkau yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan segala persoalan kita. Bolehlah lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini. Adakah berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Stomo Tower? Bolehlah lambaikan tanganmu tinggi, kami rindu mengenal. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Ada lagi yang baru pertama kali hadir. Ada satu jiwa, boleh kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu yang di sekitarnya boleh mensalam, katakan shalom. Haleluya, haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar di tempat ini. Kita percaya tempat-tempat ini penuh, baik itu di minggu depannya, itu sesi 1 dan sesi 2. Kita menuai jiwa-jiwa, katakan amin. Haleluya. Bolehkah kita bersama-sama bersemangat, kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Bapak Ibu yang masih di belakang, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Boleh bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita puji Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan. Curahkanlah roh-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Jadikan kami pemenang ya Tuhan. Oh. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Amin. Kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Dari awal bersemangat nyatakan pujian ini. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu, setiap kami Tuhan, amin, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Bangkitkan iman setiap kami Tuhan. Amin. Surga nyatakan. Boleh lambaikan kedua tanganmu bersama. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar. Bersemangat memuji Tuhan. Oh. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada
kekuatan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami berseru kepadamu Tuhan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang diselamatkan boleh berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami ya Tuhan Yesus. Buka mata kami ya Tuhan Yesus. Jadikan firman yang ditaburkan kepada setiap kami menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Oh ya Rabasena nama. Ya Rabasena nama. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Dari awal bersama-sama Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, memenuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Dia penghibur dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera di. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidup, dekat dengan Dia selalu. Pelindung dan pemimpin, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidup, dekat dengan Dia selalu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan.
Kiranya kami bisa berada di sini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Di mana pada hari ini adalah hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pengampunan dosa-Mu. Buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa yang kami cintai Indonesia Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, biar bangsa ini penuh pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Kau curahkan untuk memenuhi semua pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Bapa. Dari kalangan paling atas pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, sampai ke jajaran yang paling bawah ya Bapa. Kiranya Engkau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Engkau beri roh pertobatan ya Bapa. Kau curahkan ya Bapa Roh Kudus-Mu untuk mereka, supaya mereka mau memajukan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang diutamakan ya Bapa, yang menjadi bangsa nomor 1 ya Bapa. Karena jauhkan mereka dari kepentingan-kepentingan pribadi mereka ya Bapa. Kiranya Roh-Mu bekerja atas mereka ya Bapa, supaya Indonesia itu ya Bapa, namanya ya Bapa, manis didengar tetangga ya Bapa, manis didengar negara-negara lain ya Bapa. Karena Roh-Mu bekerja untuk ada di Indonesia, dan Roh-Mu bekerja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan kesejahteraan, kelimpahan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapa, serta kekuatan untuk bangkit dan bersinar lebih terang, karena Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menyertai Indonesia ya Bapa. Maka setiap penduduk Indonesia akan berjalan dengan damai dan penuh kasih karunia dari Tuhan Yesus ya Bapa. Oh Rabasikara, kami juga berdoa ya Bapa untuk para pemimpin gereja-Mu ya Bapa di Indonesia. Dari setiap provinsi ya Bapa, kabupaten, daerah, semua Engkau jangkau ya Bapa. Kiranya Engkau beri roh ya yang berkenan bagi-Mu ya Bapa. Dan untuk supaya mereka ya Bapa, supaya hamba-hamba-Mu ya Bapa, Engkau lindungi dan berkati ya Bapa, dengan kerukunan ya Bapa, dengan kedamaian ya Bapa, dengan unity ya Bapa, yang Bapa kami juga percaya Roh-Mu bekerja atas mereka ya Bapa, sehingga mereka mau bersatu hati ya Bapa, menuai jiwa-jiwa untuk-Mu ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa, dan menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ya Bapa. Oh Rabasikara, kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh umat-Mu Indonesia. Kami mohonkan kekuatan ya Bapa, kasih karunia-Mu ya Bapa, dan kami mau berjalan seturut firman-Mu ya Bapa. Kiranya sehingga ya Bapa, apapun yang kami tabur ya Bapa, itu sesuai dengan turut dan kehendak-Mu ya Bapa, sesuai dengan anugerah-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, biarlah Tuhan akan berkenan atas semua itu ya Bapa, dan nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Oh Rabasikara. Terima kasih Tuhan. Kami juga bermohon ya Bapa, perkenanan-Mu ya Bapa, untuk beri kekuatan, untuk semangat yang baru dalam pembangunan rumah-Mu, House of Sacrifice ya Bapa, rumah persembahan ya Bapa. Kiranya dana yang kami masih butuhkan itu 90 miliar ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kemurahan ya Bapa, dan mengirimkan donatur ya Bapa, yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, supaya rumah persembahan kami selesai pada waktu yang Engkau tentukan ya Bapa. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Biarlah nama-Mu dipermarakkan di mana-mana, nama-Mu diagungkan di mana-mana ya Bapa, karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapa saat ini ya Bapa kami mau berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu Bapa Ibu Tobing yang saat ini ya Bapa mau menyampaikan isi hati-Mu melalui firman-firman yang Kau tanam dalam hamba-Mu ini ya Bapa. Kiranya marifat dari surga, visi misi dari surga itu turun atas hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah perkenanan-Mu turun atas hamba-Mu ini ya Bapa. Kau pakai ya Bapa, Kau pakai hamba-Mu ini seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah hamba-Mu ini ya Bapa bisa membimbing domba-dombanya ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Supaya kami domba-domba-Mu ya Bapa itu bisa berjalan bersama-Mu ya Bapa. Tidak salah jalan ya Bapa. Sesuai dengan track-Mu ya Bapa. Karena kami tidak mau salah jalan ya Bapa. Kami mau ya Bapa, Allah Bapa berada di depan kami ya Bapa, membimbing dan menuntun kami ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau tutup bungkus hamba-Mu ini dengan darah Tuhan Yesus. Sewaktu hamba-Mu menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa. Kau jaga keluarganya, Engkau jaga anak-anaknya ya Bapa. Dengan kuasa-Mu ya Bapa. Dengan darah Tuhan Yesus Kau tutup bungkus ya Bapa. Kami juga ya Bapa, semua pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, pengerja-Mu ya Bapa di tempat ini ya Bapa, Kau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Semua musisi, imam musik Engkau tutup bungkus juga dengan darah Yesus. Beserta umat-umat-Mu ya Bapa, anak-anak-Mu yang berada pada hari ini di sini, Kau tutup bungkus juga dengan darah Tuhan Yesus. Supaya apapun firman yang ditabur ya Bapa, bisa kami terima dalam hati kami. Kami bawa pulang ya Bapa, sebagai bekal kami, sebagai terang bagi jalan kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu jatuh pada tanah yang subur ya Bapa, dan menjadi pedoman bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat sebentar lagi kami mau dengar semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Kau berkati hamba-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Saat ini Tuhan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Maka berkati dan urapilah pemberitaan firman-Mu. Berkati setiap kami untuk boleh mampu ya Tuhan menangkap pesan-Mu buat kami hari ini. Dan Tuhan tentu kami juga memohon kepadamu kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu dan hanya nama-Mu yang boleh ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Glory haleluya bagi-Mu. Dalam nama Yesus yang siap sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom ibu bapak sekalian. Silakan duduk ibu bapak terkasih. Apa kabarnya semua pada hari ini? Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah hari yang sama indahnya dengan hari Natal, hari Paskah, yaitu pada hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Beberapa tahun yang silam ada seorang tamu kita di gereja kita GBI Medan Plaza, yang mana beliau dari Malaysia. Nah, pada waktu itu beliau datang di sekitar bulan-bulan menjelang, minggu-minggu menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kami jelaskan kepada dia bahwa di Indonesia ini Pak, hari kenaikan itu libur nasional. Dia kaget saudara, dia hampir mau meloncat dari kursinya. Kenapa saudara? Karena Indonesia mengalami satu anugerah di mana
kita itu sebagai negara, ya, sebagai legalitas hukum, kenaikan Tuhan Yesus itu dihargai dan dihormati. Oleh karena itu betapa kita rakyat bangsa Indonesia ini wajib memuliakan Tuhan di hari ini. Amin, saudara. Karena kita tahu di negara Malaysia, hukum kitab suci mereka lah yang itu menjadi dasar negara. Ya saudara ya, hanya kaum yang tertentu, ya saudara ya, yang boleh itu menjadi pengikut Yesus. Kalau kalangan mereka kaum Malay tidak boleh menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saudara diberkati tinggal di negara ini, boleh lambaikan tangannya, haleluya. Nah saudara dikasih Tuhan, kita juga semuanya itu adalah pendatang ya. Jadi nggak ada saudara ya, tolong ditanamkan, tidak ada pribumi dan tidak ada pendatang. Tolong ditanamkan itu. Tidak ada pribumi, tidak ada pendatang. Dari mana keturunan orang Halak kita, orang Batak? Itu kan bermigrasi juga dulu, cuman waktunya aja beda. Amin saudara, bermigrasi juga dulu, cuman kondisinya aja sudah berbeda, sehingga dulu tidak pakai izin masuk dan sebagainya. Saudara perlu tahu, ini fakta sejarah yang boleh kita bongkar ya. Salah satu teori yang berkembang mengenai asal usul orang Batak itu adalah dari Thailand. Mereka itu adalah kaum yang memberontak kepada kerajaan. Dan ini teori oleh para pemikir saudara, bukan sembarang buat, bukan teori di kedai kopi. Jadi saudara, apa yang terjadi? Maka karena mereka ini tidak setuju dengan keputusan raja, mereka itu hidup tidak damai dengan raja. Saudara, rasa yang timbul di hati kita ketika kita berseberangan dengan seorang itu pasti tidak tenang. Apalagi kalau orang tersebut adalah pemimpin kita atau orang yang lebih berkuasa dari kita. Pasti kita sulit tidur. Benar ya, anak-anak kecil, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kamu lagi berseberangan dengan mama kamu, ayah kamu enak tidur enggak? Pasti kamu, aduh kayak mana ini ya, benar? Maka apa yang terjadi saudara? Ketika kita belum berdamai dengan Tuhan Yesus, tidak ada ketenangan di hati kita ini. Yang mengerti katakan amin. Dan hidup kita ini saudara, jauh di dalam hati kita terus ada lampu warning yang menyala-nyala, tuit, dan terus meminta kita, ayo segera bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, tidak ada cara untuk kita membereskannya, hanya oleh karena perantaraan Tuhan Yesus Kristus, maka kita saudara boleh jadi damai dengan Allah Bapa. Itulah kekristenan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, maka Tuhan tidak juga dengan serta-merta itu boleh atau memenuhi syarat untuk menjadi perantara bagi kita. Hari ini kita akan pelajari bagaimana Tuhan menempuh jalan untuk menjadi perantara yang sempurna bagi kita, dan bagaimana pula kita harus juga menempuh jalan menjadi imam-imam Allah yang maha besar. Sebab di dalam 1 Petrus 2 dikatakan, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Saudara ya, setiap pengikut Tuhan, saudara dimaui Tuhan untuk menjadi imam-imam juga. Mari kita lihat terlebih dahulu mengenai Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Ibrani 4 di situ dikatakan kita sekarang mempunyai imam besar agung. Imam besar agung adalah imam yang paling tinggi dan yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Yang jelas di sini disebut namanya adalah Yesus. Imam besar kita, imam besar agung kita sekarang, dia adalah Tuhan Yesus. Imam itu memperantarai kita.
saudara ya, memperantarai kita dengan pihak yang mana kita perlu berdamai, yaitu Allah Bapa. Mengerti saudara ya? Itulah imam. Nah saudara, kita perlu tahu bahwa imam yang kita miliki ini banyak yang harus dia tempuh untuk dia bisa berhasil menjadi imam besar agung. Bukan karena dia datang sebagai anak, ya, walaupun itu sudah sangat menggetarkan saudara ya, anak Allah datang. Tapi itu pun tidak langsung memenuhi kualifikasi untuk dia menjadi imam besar yang dimaksud ini, saudara ya. Mari kita lihat apa yang terjadi. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Maksudnya apa? Mari kita lihat saudara. Ibrani 5 bagian 5a. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. 8. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Saudara, dia menderita dari sejak kecil. Dari sejak kecil. Supaya apa? Supaya dia itu bisa menjadi imam. Tapi masalahnya dari sejak kecil dia sempurna. Dan semua yang dia deritanya lulus sempurna. Kita kan nggak mungkin demikian saudara ya. Kita itu yang ada gagal baru makin lama makin sempurna. Terbalik. Jadi saudara, mari kita mengerti, kita itu adalah imam. Yang mengerti katakan amin. Kita memperantarai manusia untuk boleh diperdamaikan dengan Allah. Yang mengerti katakan amin. Jangan pula kita yang berantem satu sama lain. Kalau ada di tempat ini kamu tidak cocok dengan orang, baik itu saudara-saudara yang anak-anak muda atau ibu bapak yang kami kasihi, ya sudah saudara, biar aja begini dulu, daripada recok, yang satu ibadah sore, yang satu ibadah pagi. Benar ya? Tidak boleh ada recok di dalam gereja. Yang mengerti, yang setuju katakan amin. Yang semangat berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Karena namanya aja kita mau memperdamaikan orang, masyarakat dengan Allah Bapa. Masa kita sendiri recok satu sama lain. Amin, saudara. Amin. Nah saudara, jadi Tuhan Yesus menderita, lalu kemudian dikatakan apa? Ayat 9, dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, maka barulah ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada. Barulah dia menjadi perantara yang berhasil mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Kalau enggak saudara, kita itu semua layak kena hukum. Nah saudara dikasih Tuhan, beda dengan kita ya, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus itu dia menjalani hidup, banyak kesulitan yang dia hadapi ya, tapi lulus semua. Tibalah dia kepada kesempurnaannya, baru dia menjadi pokok keselamatan. Saudara ya, dan selamatlah kita semua. Kita semua memperoleh pendamaian dengan Allah yang artinya adalah berkat-berkat Allah itu boleh berlaku dalam hidup kita. Amin saudara. Karena kita anak-anaknya, haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bang. Karena kita anak-anaknya. Saudara, kita bukan orang yang jauh, ya tersisihkan, nggak dipedulikan. Sekarang kita menjadi orang-orang yang merupakan tanggung jawab Allah sendiri untuk pelihara. Oleh karena itulah Allah itu disebut the shepherd, yaitu gembala yang menyayangi, mengasihi, apalagi begitu peduli, mempedulikan domba-domba. Itulah hati Bapa kita di surga.
Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita bagaimana? Tadi kita kan dikatakan imam. Apa Pak? Kita harus menjadi sempurna dulu menjadi imam. Ternyata tidak mungkin. Tapi begitu kita percaya, kita langsung dibilang imam. Jadi gimana ini Pak? Masa saya langsung jadi imam? Nah beda saudara. Kalau Tuhan dia sempurna dulu baru qualified, kita itu nggak mungkin demikian. Kita itu jadi dulu imam, baru lambat laun menjadi sempurna. Amin. Kita lambat laun menjadi sempurna. Mengerti saudara? Karena Tuhan tahu nggak mungkin bagi kita sempurna dulu baru menjadi imam. Timelinenya beda. Saat dimana kita mulai serius ikut Tuhan Yesus, dan serius artinya nggak maju mundur, naik turun. Udah, aku sudah bertekad dan sudah fix. Aku cinta Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Haleluya, berikan tepuk tangan. Maka sejak itulah kita jadi imam, walaupun banyak dalam diri kita yang masih perlu dibereskan. Tapi kita sudah menjadi imam. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menjadi imam, maka yang kita lakukan adalah berdoa, dan doa kita itu pasti didengar. Amin. Berdoa dan doa kita pasti didengar. Iya. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi saudara, sebagai imam kita itu harus menjadi sempurna. Amin saudara. Sekarang aku sudah memiliki damai dengan Tuhan. Gak ada lagi yang menggangguku tidur. Kayak mana ya? Kayak mana? Aku sudah damai dengan Raja. Raja tidak akan mengincarku. Aku tidak wanted. Saudara tahu ya? Buronan. Aku bukan satu kaum yang kemudian berseberangan dengan Raja dan berpotensi cari gara-gara dengan Raja. Aku sudah tenang, sudah diperdamaikan dengan oleh darah Kristus. Tapi sekarang masa aku biarkan hidupku berjalan dengan tidak berdamai dengan satu sama lain? Ya, bagaimana caranya kita menjadi sempurna, saudara? Kita menjadi sempurna dengan diberikan rintangan. Bagaimana saudara otot-otot seorang petani itu bisa begitu kuat dia kerja pagi sampai sore, saudara. Dia hanya makan nasi,
mungkin nasinya itu 2 piring saudara ya, tapi dia di tengah-tengah terik matahari, bahkan di cuaca seperti sekarang pun dia bisa kerja sampai sore, karena ada terlatih dari sejak kecil. Rintangan yang diberikan. Rintangannya apa? Rintangannya hubungan kita dengan orang lain. Amin. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan Yesus, saudara, maka biarkanlah damai itu mengendalikan hidup kita. Biarkan itu kontrol hidupmu. Saudara, kita harus perhatikan. Ibarat kalau di mobil saudara ya, mau saudara punya mobil atau saudara naik angkot, ada di situ meteran-meterannya ya. Ini lagi kencang, ini lagi pelan. Kalau saudara ketenangan kita itu lagi mantap, dia itu pelan. Tapi kadang-kadang dia naik gitu. Kita harus pantau. Oh, ini nggak boleh, benar? Jangan kita gas saja, kita hajar saja, benar saudara ya? Maka saudara, kita itu harus tenang. Kita itu harus saudara mengizinkan ketenangan itu termanifestasikan dalam hidup kita. Amin saudara, dan itu akan membuat kita menjadi karakter yang sabar, haleluya saudara ya, lemah lembut, tetapi juga di dalamnya ada ketegasan dan prinsip. Haleluya saudara. Jadi bukan kita itu kalah, no, bukan ya. Ibu bapak sekalian yang kami kasihi, bukan karena kita kalah, bukan artinya kita kalah, justru kita makin mantap dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus Allah kita. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Nah saudara, berikutnya dari segi karakter tadi, berikutnya adalah dari segi pengurapan. Saudara tahu bahwa pengurapan itu dimaksudkan untuk memampukan kita. Memampukan kita ngapain? Memampukan kita untuk melayani Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa melayani Tuhan, berhasil atau diterima Tuhan pelayanannya. Tuhan kan harus terima pelayanan kita ya. Ya. Jangan pula ibarat kita pergi ke rumah family kita gitu ya, kita bawa kue, terus dia nggak berterima dengan kue kita. Sama dengan Tuhan, saudara. Kita boleh bikin A sampai Z, tapi kalau Tuhan nggak terima, Tuhan katakan jauhkan itu daripadaku. Wah, cilaka, gawat, saudara. Dan hanya satu yang bisa buat pelayanan kita itu diterima oleh Tuhan, yaitu diurapi. Urapan itu adalah satu hal yang kudus dan sangat kudus. Itu juga alasannya mengapa kita harus jaga hati ini. Karena di dalam orang percaya ada Roh Kristus. Di dalam Anda ada Roh Kristus, dan Kristus artinya adalah yang diurapi. Messiah, Mesias, ability. Mesias itu adalah pribadi yang mereka nantikan untuk menggulingkan kerajaan kegelapan. Mereka pikir itu adalah seorang panglima, tapi ternyata pribadi Tuhan Yesus. Tapi dia menggulingkan toh juga kerajaan kegelapan dengan cara dia. Jadi adalah ability, dia diurapi untuk kemudian menghancurkan pemerintahan daripada kegelapan. Dan dia melepaskan belenggu-belenggu, dan bahkan dia menjadikan orang miskin menjadi kaya. Yang setuju katakan amin. Yang lemah menjadi berhasil, yang tidak berpengharapan menjadi memiliki visi dan cita-cita yang sanggup digenapi oleh karena janjinya bagi Abraham. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nah, saudara, oleh karena itu pengurapan itu
penting kita jaga. Amin, saudara. Penting kita jaga. Saudara, orang yang diurapi adalah orang yang dipilih. Kalau kita ingat kisah Daud, ada 7 orang yang disajikan, diajukan. Nih ada 7 orang, silakan pilih. Enggak satu pun mereka kena jatuh pilihan pada mereka. Mana satu lagi anakmu, kata Nabi Samuel kepada Isai. Oh ada satu lagi tapi kami lupa dia. Udah panggil. Dia pula yang dipilih. Apa artinya saudara? Maka orang yang dipilih itu dipanggil. Amin. Daud kalau nggak dipanggil datang nggak dia? Daud kalau nggak dipanggil datang nggak dia? Ya mana dia menggembala, dia pun nggak tahu, papanya pun curang nggak kasih tahu dia, saudara ya. Mamanya curang nggak kasih tahu dia. Tapi Tuhan justru ingat dia. Haleluya, saudara. Dia dipanggil dan dia merasa panggilan itu, dia datang. Orang yang dipanggil pasti dia akan memberi diri dibaptis. Dan orang yang dipanggil mendekat kepada Tuhan, dia akan sunat hatinya. Dia akan tunduk pada kebenaran, bukan pengertian-pengertian manusia dan dunia. Amin, saudara. Itulah kekudusan. Baptis itu adalah satu tindakan di mana seorang ya sudahlah, aku ngalah Tuhan, aku percaya pada, aku serahkan diri. Itu kan dia menguduskan dirinya, benar? Mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan. Lalu kemudian dia mau menyunat hatinya dari segala versi pemikiran, pengertian duniawi, dan dia mau ikut firman Tuhan. Maka itu pun dia menguduskan dirinya untuk Tuhan. Dipanggil itu ada reaksinya, ada responnya. Dan orang yang dipanggil, saudara, itulah yang Tuhan akan urapi. Maka Nabi Samuel mengeluarkan tabung minyaknya yang berisikan urapan raja, yang berisikan racikan yang tidak sembarangan, dan Tuhan sudah jama itu. Ketika dituangkan atas kepala, sesuatu kemampuan yang luar biasa itu muncul dalam hidup Daud, dan jadilah dia berhasil. Kalau dia tidak demikian diurapi, tidak mungkin dia berhasil sejaya itu. Itulah, saudara, bagian daripada orang yang dipanggil. Nah, mungkin kita bertanya, Pak, zaman dulu imam itu kan Harun, kok Bapak cerita Daud? Nah, saudara, di zaman kita sekarang keimaman bukan versi Harun lagi, tapi versi yang Alkitab katakan versi Melkisedek. Itulah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kebetulan pula keturunan Daud. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara menikmati pujian penyembahan di tempat ini. Saudara perhatikan, hanya 2 pemusik. Hanya 2 pemusik. Tapi kalau diurapi tidak menjadi masalah. Hadirat Tuhan turun, suasana surgawi itu terasa. Saudara mengerti? Itulah imam. Dipanggil, bertindak, memberi respon, memberi hidup untuk Tuhan, diurapi, dan apapun yang dia lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan tidak berkenan, saudara, seperti kisah tadi, orang bikin kue, bikin buah, antar ke rumah family, tiba-tiba family nggak berkenan. Sakit kan, saudara? Dia bikin ini itu untuk Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan katakan, jauhkan itu. Kita harus mengerti keimaman, kekudusan, dan pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara, yang pertama, Tuhan sudah memampukan kita untuk berdamai dengan Allah Bapa. Kita tidak ada lagi, saudara, problem dengan Allah Bapa. Maka berkat-berkat Allah itu mengalir dan semakin nampak dalam hidup kita. Amin, saudara. Oleh karena Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua, kita harus jaga sehingga biarlah ketenangan, damai itu yang mengontrol, mengendalikan hidup kita semakin lama semakin maksimal. Amin, saudara. Dan yang ketiga, di dalam panggilan kita sebagai imam ada pengurapan. Kalau kita pengurapan itu kita jaga, kita mengerti, kita hormati, saudara, tidak melihat jumlah, tidak melihat kekuatan, kemampuan pengurapan itu luar biasa dahsyatnya. Itu akan memampukan kita
dan apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Allah. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah, ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari nyanyikan sekali lagi dan syukuri. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan bersamanya, hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan sekali lagi dengan hati yang dipenuhi ucapan syukur. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kita tundukkan kepala dalam sikap doa hari ini. Jika pada hari ini yang berkebetulan adalah hari kenaikan Isa Al-Masih, engkau datang ke tempat ini rindu membawa syukur kepada Tuhan, tetapi Tuhan tahu sesungguhnya hatimu penuh dengan beban berat. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Oh, biarlah ya Tuhan, biarlah Kau perdamaikan kami dengan Bapa di surga, Tuhan. Perdamaikan Tuhan, Bapa di surga. Kau tahu kami tidak lengkap, Kau tahu kami cacat. Banyak hal yang tidak mampu kami jaga dengan sempurna. Tapi Bapa hari ini, oleh karena pengorbanan anak-Mu, perantaran anak-Mu, biarlah damai itu turun atas setiap kami. Dan kami mengalami kesejukan, ketenangan, dan kami mendapatkan keyakinan, keteguhan bahwa tidak akan menjadi masalah apa yang telah terjadi Tuhan, tetapi semua akan mendatangkan kebangkitan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam bisnis pekerjaan usaha kami, di dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena damai-Mu Tuhan, berkat-berkat Allah, berkat-berkat dari surga tidak terhalangi. Biarlah itu pada hari ini mengalir dari surga. Oh, kedamaian dengan Allah. Oh, laba. Ketenangan yang daripada Tuhan, keyakinan yang pasti yang daripada Tuhan. Aku berdoa saat ini segala roh khawatir, segala roh stres, tekanan hidup diangkat dalam nama Yesus.
oleh darah Yesus. Oh, dan biarlah Tuhan damai sejahtera sejati itu turun. Oh, terima kasih ya Tuhan mengalir. Oh, labatakaya labada peace, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah, damai sejahtera menguduskan, menyucikan engkau, memelihara engkau sampai roh, jiwa, tubuhmu disucikan sampai dengan hari kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Terpujilah namamu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, peace, 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 yang menjernihkan pikiran kami, memampukan kami membuat rencana yang tepat, yang jitu. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berikan tepuk tangan lagi yang lebih meriah lagi. Berikan waktu sejenak bagi Tuhan untuk bekerja. Oh, lebih lagi Tuhan. We wait upon you. Kami menantikan Tuhan. Oh, penuhi hati kami, penuhi, gantikan saudara, gantikan, kenakanlah itu, penuhi, gantikan segala sesuatu yang berantakan, gantikan dengan ketenangan, peace. Oh, rabakakakaya ralabara peace, damai sejahtera bagi seluruh segenap umat Tuhan di GPI Sutomo Tower, dan umat Tuhan akan bangkit. Peace unto you, peace. Engkau diperdamaikan dengan Tuhan Allah hari ini. Berjalanlah dalam damai dan ketenangan Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kami akan berjalan dalam damai-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menipu, mengelabui kami Tuhan. Terima kasih Allah. Dan biarlah Tuhan Kau membantu setiap kami untuk mengenakan ketopong keselamatan itu ya Bapa. Oh, Rabba, terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami angkat tangan kami menaikkan doa-doa permohonan kami Tuhan, khusus sekali lagi untuk umat-Mu di tempat ini. Biarlah setiap keluarga mengalami ketenangan, damai sejahtera Allah. Sebentar kami akan memberikan sembako untuk kaum yang memerlukan Tuhan. Jamah mereka, lawat hati dan hidup mereka Kau perbaharui.
Kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem, kami katakan shalom. Biarlah damai dan sentosa berlimpah-limpah tercurah atas Yerusalem. Sebentar juga kami akan berikan persembahan, Kau jamah setiap tangan, Kau urapi. Dan saat ini kasih-kasih Tuhan, tiba waktunya menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan tujukan hati kita ke surga. Dan pulanglah saat ini, bawalah anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, cinta kasih-Nya melalui putranya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan manis yang indah dan kuat kuasa bersama Roh Kudus itulah menjadi milik kita hari ini, berlaku sampai Maranatha. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. God bless you all. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh menyampaikannya langsung secara tunai ke dalam kotak yang tersedia di pintu belakang. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank, boleh mentransfer persembahan melalui nomor rekening bank yang tersedia di mading pintu belakang. Dan kami juga menginformasikan bagi anak-anak muda untuk mengikuti ibadah youth pada setiap hari Sabtu pukul 7 malam di tempat ini. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku menang di dalam perserangan. Ku menang peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Dia naik. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia bangkit. Roh Kudus turun, Roh Kudus.